Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen ulat dan ulik, di mana dua pertandingan di Piala Kemerdekaan Timnas U16 telah meraih predikat runner up, di mana tadi malam Timnas Mali berhasil mempercundangi Garuda Junior U17 dalam fase prepare Piala Dunia U17 dengan skor ya namanya ketat 2-1. Hasil minor ini cukup memberikan sebuah stimulan tersendiri bagi punggawa timnas kecil, timnas junior kita. Di timnas ini diisi pemain-pemain seperti Dimas, Fadli, Mirza, Nazriel, Evandra, Izar, Al-Ghazani, Matthew Baker, Putu Fabio. Nah, catatan bagi Matthew Baker ini salah satu pemain yang sangat konsisten membersamai timnas kita di sektor lini belakang. Diharapkan Matthew akan bersinar di Piala Dunia U17 nantinya, dengan digawangi oleh Sidava, juga tembok kokoh kita. Umpan-umpan manja kombinasi antara Nerazzurri dan juga kombinasi dengan Espanyola, yaitu takatiki plus counter attack. Di samping itu ada pertahanan kokoh ala benteng pertahanan Majapahit Nusantara akan memberikan permainan yang sporadis dan juga sangat akurat, sehingga counter attack akan menjadi salah satu tumpuan samping takatiki yang dikomandoi oleh Coach Nova selaku anak buah Coach Sintayong. Ya, kita rindu tentu saja dengan Sintayong, namun kerinduan kita akan terobati dengan permainan muridnya, yaitu Coach Nova di timnas U17. Ya, kita lihat saja. Mali ini timnas yang langganan semifinal, final Piala Dunia U17. Jadi nggak heran di timnas Mali, jangkar timnas ke seniornya kita patut pertanyakan kenapa sulit, padahal di junior ini mereka regenerasinya bagus sekali. Ini menjadi catatan si Boy. Sama halnya dengan timnas kita era Evan Dimas, itu sangat ciamik ketika di senior. Kenapa Evan Dimas tidak ada lagi di situ? Ini membuktikan bahwa supervisi talenta muda kita perlu diimbangi dengan regenerasi yang mumpuni dan mengantarkan sampai pada senioritas di sepak bola ini. Karena kita kalau berbicara sepak bola, maka tentu saja kita akan berbicara tentang nyali untuk berjuang di tengah lapangan hijau. Kawan-kawan semua yang berbahagia, di babak pertama timnas Mali berhasil mempercundangi timnas Indonesia dengan skor 2-0. Gol yang kedua sangat bombastis. Gol kedua dilesakan dari luar kotak penalti oleh pemain nomor ini nomor 18. Ini menunjukkan bahwasanya tendangan powerful. Sekali lagi lemparan throw-in ala Pratama Arhan juga diwarisi di timnas U23 dan timnas U17 sebagai senjata andalan kita untuk mempertundangi lawan dan menjadi opsi untuk membuka peluang kemenangan di setiap pertandingan. Kawan-kawan, sejatinya lemparan throw-in ala Indonesia ini harus terus dikembangkan di setiap level timnas. Saya yakin Coach Patrick juga akan berpikir 12 kali sehari untuk memperfeksioniskan si lemparan ini dengan opsi-opsi menjebol gawang. Coach Patrick sejatinya telah membawa timnas kita di fase round 4, akan tetapi permainannya ketika
total football ketika di tandang kegolannya banyak, ketika kandang minim gol tapi menang. Besok pasalnya di round 4 timnas senior akan menghadapi juara-juara Asia, juara Piala Dunia, jawara-jawara walaupun bukan champions, mereka langganan di Piala Dunia namun tempatnya di laga tandang bukan kandang. Otomatis Coach Patrick harus memikirkan untuk lemparan jauh ala timnas Indonesia ini. Kredit apresiasi kita sampaikan ke timnas U17 karena menjadi runner up setelah sebelumnya mengalahkan Uzbekistan dengan skor kalau nggak salah 3-0 ya. Uzbekistan, mana ini Uzbekistan? This is Steve. I have a product that this company is about to release now. Oke, permainan ciamik ala timnas Indonesia ini di babak pertama telah menghasilkan gol ya ini dengan nomor pemain 13 dengan tenang-tenang saja ala orang Sumatera Baratan, tenang-tenang saja namun berhasil menceploskan si kulit bundar dikit dengan santainya ke gawang Uzbekistan. Skor kedudukan 1-0. Selanjutnya gol lagi, tendangan kotak pojok 2-0 pemain nomor 15. Dan ini menjadi kredit poin ya untuk timnas kita bahwa di pertandingan sebelumnya heading menjadi salah satu lumbung gol kita dicetak. Ini juga menjadi kredit poin sendiri selain lemparan, opsi gol, lemparan serain ala Indonesia, juga heading yang manja. Nah ini juga bermula dari heading, ada muntahan bola terus hampir gol ya. Jadi kredit poinnya ke heading ya kawan-kawan. Headingnya perlu skornya 2-0 ya untuk Indonesia. Satu heading, yang kedua adalah chip ketenangan. Kita juga apresiasi ke adik-adik timnas U17 telah menampilkan levelnya selain lolos Piala Dunia, cari kualifikasi bukan tuan rumah. Dan juga Uzbekistan ini bukan kaleng-kaleng kawan. Ini senior mereka pertama kali lolos ke Piala Dunia 2026. Junior mereka juga menang di Piala Asia ya, menjadi champion. Jadi U17 mereka koordinasi juga bagus. Jadi mereka menjadi salah satu tim kuat di Asia ya, selain Uzbekistan. Ini semuanya Tajikistan, Uzbekistan sama Melayu itu tim kuat di Asia dan Afrika. Otomatis ini menjadi lampu hijau untuk kita semuanya bahwa timnas kita ini mempunyai kans untuk mendunia di World Cup nantinya. Semoga timnas Indonesia tetap jaya, sentosa dan abadi selamanya. Jangan lupakan untuk tetap dukung Road to World Cup 2025 timnas U17. Salam Gibol, gila bola. Subscribe to my channel.